Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk ibadah perjamuan suci. Kekasih Tuhan, siapkan roti dan anggur dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi, kekuatan kita. Ibadah ini memberkati kita semua, karena kita mendasarkan kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, air minuman kita diberkati Tuhan, roti makanan kita diberkati Tuhan, dan bahkan Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh seantero kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan, dan kami sangat membutuhkan kasih karunia, kasih setia, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, karena kami sangat membutuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di kesempatan ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita boleh bersama-sama bersehati. Satu suara kita mau memuji Tuhan, amin. Sebab Dia baik untuk kita semuanya, Dia baik untukku, Dia juga baik untuk Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dia yang telah mati bagi kita dan Dia juga bangkit untuk kita semua. Haleluya. Sungguh baik dan amat sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
good to you and Him. Haleluya. Sebab karena kasih-Nya, sebab karena kebaikan-Nya, dan dengan darah-Nya Dia telah menebus setiap kita oleh darah Anak Domba Allah. Haleluya. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh setiap kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, haleluya. oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak. Domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah menggantikan setiap hidup kami. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau berikan dirimu untuk ganti hidupku. Kau mati bagiku, itu bukti cintamu. Segala kesalahanku, oh, ditimpakan padamu untuk membayar dosaku. Karena kasih setiamu, Engkau menebus hidupku dari gelapnya dunia, diterangi jalanku masuk dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini ku mengerti, Engkau mengasihiku. Kau berikan dirimu
masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini ku mengerti Engkau mengasihiku. Bagimu Yesus yang telah menebus hidup kami, segenap hidup kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Terangi jalanku, masuk dalam rencana-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. 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 Bagimu Yesus, Allah yang telah menebus setiap hidup kami. Bagimu Tuhan, segala pujian. Kau menebus jiwa kami, dan kami bersyukur, dan kami bersyukur. Haleluya. Kita akan masuk kekasih Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa indahnya kesempatan di mana kami bisa menerima firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sangat kami membutuhkan untuk kami wujudkan di dalam hidup sehari-hari. Dan kami akan melihat Tuhan nyata. Puji Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kebenaran Yesus menanggung dosa, sakit penyakit, dan kelemahan kita. Kekasih Tuhan, kebenaran ini adalah ya dan amin. Karena sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 53
ayat 4 sampai dengan 6. Mari kita membaca Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Yesus Kristus, Dia menanggung dosa kita, juga menanggung sakit penyakit dan kelemahan kita. Ini yang dikatakan dalam nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi sesungguhnya, perhatikan kata sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kekasih Tuhan, ini nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Dan kita semuanya meyakini Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah menanggung apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini. Coba kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kekasih Tuhan, ayat ini disebutkan ketika Yesus di dalam perjalanannya, tanda-tanda heran dinyatakan. Kita bisa membaca ayat sebelumnya dari ayat yang sudah kita baca, ayat 17. Kita membaca ayat 14 sampai ayat 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Kekasih Tuhan, sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan atau puluhan tahun kita mendengar khotbah-khotbah di dalam perayaan Natal, Paskah. Kitab Yesaya pasal 53 ini sering diulas. Dan pada umumnya saya perhatikan penjabaran Yesaya 53 ini oleh para pendeta, penginjil, pengkhotbah, penceramah, umumnya mereka sangat menekankan, sekali lagi sangat menekankan mengenai Mesias itu akan menanggung dosa kita. Bahkan dipertegas sesuai Yesaya pasal 1 ayat 18. Sampai begitu kata ya diperjelas, mari kita berperkara. Mari kita berperkara. Sekalipun dosamu seperti merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, di sini ditunjukkan bahwa Mesias itu datang seberat apapun dosa saudara, sebesar apapun dosa saudara, Yesus itu menanggung segala dosa kita. Darahnya tercurah itu dari luka-luka di tubuhnya, di tangan, di kaki,
ya bilur-bilur, ya luka-luka di kepalanya karena duri-duri yang dibentuk seperti mahkota ditancapkan di kepalanya. Ya kemudian juga lambungnya ditombak, keluar air dan darah. Darah mengalir, mengucur dari seluruh tubuhnya. Lihat di sini. Bukan saja mengampuni dosa kita, melainkan kalau kita mengesegesis kebenaran di dalam kitab Yesaya ini pasal 53, maka sangat jelas sekali ada penegasan di sini. Sesungguhnya Mesias itu akan menanggung dosa kita dan juga sakit penyakit kita. Nah, jadi seharusnya berita yang disampaikan Yesus menanggung dosa kita, juga sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan kita. Lihat kitab Injil sendiri sudah menunjukkan penggenapannya di dalam Injil Matius pasal 8 yang sudah kita baca ayat 14 sampai dengan 17. Kita baca sekali lagi ayat 17. Hal itu terjadi supaya genap. Nah ini genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin dan amin. Kekasih Tuhan, itu kitab Yesaya pasal 53. Kalau kita mengesegesis kebenaran dalam Yesaya 53, maka sangat jelas bukan saja dosa kita, melainkan juga penyakit dan kelemahan kita. Kalau kita memperhatikan keseluruhan Alkitab, maka Alkitab sangat menunjukkan kebenaran kesembuhan ilahi. Kita lihat dasar Alkitabiah kesembuhan ilahi yang tetap berlaku pada masa modern sekarang ini. Apalagi kita melihat dalam wabah COVID-19 ini. Beberapa yang terkena COVID-19 ini, maka betapa pentingnya kita memahami kebenaran yang ditunjukkan di dalam Alkitab. Yang pertama, kebenaran menunjukkan bahwa Yesus adalah tabib. Yesus Kristus adalah tabib. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan Allah adalah tabib manusia. Saya mengambil dua ayat dari sekian banyak ayat. Dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 16 ayat 26, demikian juga Keluaran 23 ayat 25. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Tuhan tetap sebagai tabib. Tetap dia adalah tabib. Bukan pada masa tertentu jadi tabib, kemudian masa berikutnya tidak. Dia tetap adalah tabib. So bisa baca dalam Matius pasal 9 ayat 35 dan Markus 6 ayat 12-13. Yang kedua, Kristus mati di kayu salib menanggung dosa. Kita sudah mempelajari Yesaya 53, kalau kita mengesegesis, bukan saja menanggung dosa, melainkan sakit penyakit kita juga. Jadi Yesus, Mesias yang dijanjikan itu, dia menanggung dosa, juga menanggung sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4. Kemudian Matius pasal 8 ayat 16-17 yang sudah kita baca. Kemudian yang ketiga, penyakit adalah akibat dari dosa. Juga karena kecerobohan, karena kekurangan pengetahuan manusia, sehingga membawa dampak bagi kesehatannya. Nah ini sering ditunggangi oleh setan. Ya, dan setan ini penyebab penyakit. Itu sudah dinyatakan menghantu setan. Kita bisa memperhatikan dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Kemudian Kisah Rasul 10 ayat 38. Yang keempat, Roh Kudus yang sama membangkitkan Yesus dari antara orang mati tetap ada dalam gereja. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu juga ada di dalam saya dan saudara. Luar biasa betapa hebatnya kebenaran ini. Seringkali kita baca hanya lewat. Membangkitkan Yesus itu Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, Roma 8 ayat 11. Demikian juga
Ya, Roma 8 ayat 26. Selanjutnya yang kelima, kesembuhan ilahi itu adalah amanat agung Yesus Kristus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Kemudian juga di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15. Yang keenam, kesembuhan ilahi adalah perjanjian Allah. Masakan janji-janji Allah di dalam Alkitab ini hanya bahasa-bahasa ya keren, bahasa yang muluk-muluk, hanya bahasa finishing yang kelihatannya di luar indah tapi di dalamnya tidak. Ya, hanya slogan saja. Tidak, saudara. Ya, kesembuhan ilahi adalah perjanjian Allah. Itu dalam Matius 18 ayat 19 dan Matius 21 ayat 22. Demikian juga yang ketujuh, Roh Kudus sebagai penolong. Ini sangat jelas sekali. Ya, bekerja dalam karunia kesembuhan bagi umat Tuhan. Kita bisa perhatikan dalam karunia-karunia dalam Korintus pasal 12. Ya, demikian juga di dalam ya Kisah Rasul. Kita bisa memperhatikan ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus turun, maka kita lihat kuasa itu akan dinyatakan. Kuasa ini, saudara kekasih Tuhan, kuasa yang mengadakan tanda-tanda mujizat, bukan hanya kata-kata yang bagus-bagus, tidak, tapi kuasa yang nyata. Roh Kudus itu diutus sebagai penolong. Kalau saya memperhatikan Yohanes 14 ayat 16, Yesus minta kepada Bapa surgawi, sampai minta loh saudara, sampai begitu rupa. Ya, Yesus sudah naik ke surga, dan umatnya ini diminta Yesus kepada Bapa, minta loh saudara. Jelas ini penting sekali, yaitu diutus Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penolong, bukan untuk sesaat, waktu singkat, tidak, untuk selama-lamanya. Nah ini, maka Roh Kudus akan sebagai penolong di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian kita lihat juga ya, Roh Kudus sebagai penolong yang bekerja di dalam karunia kesembuhan bagi umat Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Demikian juga ya 1 Korintus pasal 12 ayat 28, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan pasal 9 ayat 31. Demikian juga pasal 10 ayat 38. Ayat-ayat ini ya, lihat, semua kebenaran ini punya dasar data-data kitab suci. Selanjutnya kita lihat yang ke-8, bukti-bukti pelayanan Yesus. Di dalam pelayanan Yesus kita melihat di mana hati Tuhan itu penuh belas kasihan. Menunjukkan Tuhan itu berkenan menyembuhkan umatnya sampai sekarang. Tuhan berkenan karena hati Tuhan itu hati yang penuh belas kasihan. Saudara bisa memperhatikan dalam Matius pasal 9 ayat 13. Demikian juga pasal 9 ayat 36. Ya. Pasal 14 ayat 4, pasal 20 ayat 34. Ada dasar kitab suci. Demikian juga pasal 9. Ya, maksud saya prinsip yang ke-9. Masa Kisah Rasul pada masa saat kisah para rasul. Para rasul di dalam pelayanannya, lihat kesembuhan ilahi dinyatakan. Mujizat kesembuhan itu dinyatakan. Saudara bisa baca Kisah Rasul pasal 3 ayat 16, kemudian pasal 4 ayat 22. Pasal, kita lihat pasal 14 ayat 9. Jelas sekali ada bukti data-data kitab suci bahwa kesembuhan ilahi itu juga dinyatakan pada zaman para rasul, dalam pelayanan para rasul. Dan yang ke-10, kesembuhan ilahi tidak hanya terjadi di zaman gereja mula-mula para rasul, tapi juga terbukti sepanjang sejarah gereja. Kita bisa melihat tokoh-tokoh gereja seperti Justinus Martir, ya, juga Irenaeus, Origenes, Clemens, Waldenus, Moravian. Demikian juga pada masa ya di abad ini kita lihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan Maurice Cerullo, ya, Tuhan Masbach,
Kita lihat juga banyak ya dipakai Tuhan di dalam karunia kesembuhan ilahi. Jelas Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, di sini kekasih Tuhan, kebenaran ini bahwa kesembuhan ilahi masih berlaku sampai sekarang ini. Memohon kepada Yesus Kristus tabit di atas segala tabit. Jangan seorang menghakimi kenapa si A tidak disembuhkan, si B disembuhkan, si C tidak, si D disembuhkan. Kekasih Tuhan, kalau saya ditanya, saya percaya kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang tidak disembuhkan, itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi. Tugas kita adalah meyakini kebenaran firman Tuhan dan yakin, kalau perlu sampai mati pun kita tetap percaya. Jangan kita berdosa dalam perkataan, dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan. Tetap yakin Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sakramen perjamuan suci sekarang ini kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Yesus Kristus berkorban di kayu salib. Bukan saja menanggung dosa kita. Kalau kita mengeksegesi secara mendalam Yesaya 53, juga menanggung sakit penyakit kita. Di dalam perjanjian baru, Matius telah menulis pasal 8 ayat 17, ya, bahwa genaplah nubuatan Nabi Yesaya. Mesias datang menanggung sakit penyakit, kelemahan dan dosa kita. Bahkan Rasul Petrus pun menyatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24, Yesus berkorban di kayu salib, menanggung dosa kita, mati bagi dosa, hidup di dalam kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Apakah ayat-ayat ini hanya kalimat-kalimat slogan, kalimat yang indah, yang muluk-muluk? Tidak, saudara. Jangan kita menghakimi kenapa si A sembuh, si B tidak, si C sembuh, si D tidak. Allah yang berdaulat, Tuhan yang tahu setiap hati. Tugas kita adalah lakukanlah bagian kita. Tetap komitmen kepada Yesus. Jangan berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Mari kita siapkan hati kita dalam perjamuan suci ini. Kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Mari kita berdoa. Kita koreksi hidup kita agar perjamuan suci ini memberkati kita semua. Rasul Paulus menunjukkan, ujilah dirimu, ujilah dirimu, ujilah. Kita koreksi hidup kita. Kalau kita berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami. Dosa dalam perkataan, dalam pikiran, dalam hati, dan perbuatan, ampuni Tuhan, ampuni kami. Kami mau perjamuan suci ini memberkati kami semua, memberkati saya dan memberkati teman-teman kami sebagai tubuh Kristus Yesus sang kepala. Haleluya, 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 haleluya. Sesuai 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau saya, kami semuanya meminta ampun, maka Tuhan mengampuni kami dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus dikoreksi hidup kami, supaya hidup kami di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti ini adalah tubuh Yesus Kristus. Dan anggur ini adalah darah Yesus Kristus. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas 22, kita membaca ayat 19. Kita angkat roti ini di atas kepala kita dengan percaya sungguh-sungguh bahwa roti ini sudah diberkati Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 19. Lalu Yesus Kristus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan,
Bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan anggur ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus Kristus dengan cawan sesudah makan. Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita naikkan pujian, kita tengadakan tangan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus. Kami makan minum dengan percaya sungguh-sungguh. Maka kami yakin saya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di dalam saya. Dan saya mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Kami amat yakin karena Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setiap pribadi saat ini diberkati oleh pengorbanan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati pekerjaan usaha saudara. Tuhan memberkati kesehatan saudara. Mari Tuhan, jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memberkati banyak orang dan nama Tuhan dimasyhurkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. NKRI tetap terjaga, terpelihara. Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan yang berdaulat, kami hamba Tuhan memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah ini bisa teratasi. Indonesia sejahtera adanya. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.